Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di dalam musim virus COVID-19 ini banyak hal yang muncul di tengah masyarakat. Pertama, apakah COVID-19 ini termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat? Ya, tentunya jawabannya iya. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu menjadi tiga. Tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda hari kiamat pertengahan, dan tanda-tanda hari kiamat yang besar. Munculnya wabah dan virus yang menyebabkan matinya banyak orang, ini tersebut di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik, ya, bahwa salah satu dari 6 tanda hari kiamat adalah munculnya wabah penyakit yang membunuh banyak orang. Itu zaman dahulu, kemudian terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya, dan terulang kembali pada zaman sekarang. Artinya wabah penyakit ini muncul sejak zaman dahulu, kemudian terulang pada zaman sekarang, dan ini masih terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, ya. Kemudian yang kedua, isu kedua adalah terdengarnya suara yang keras, khususnya pada tanggal 11 April pada Sabtu yang lalu. Apakah teriakan atau dentuman yang keras itu masuk tanda hari kiamat? Kalau kita katakan masuk tanda hari kiamat, iya, karena memang bumi ini sudah mulai tua, bumi ini sudah mulai lemah, mulai rapuh, banyaknya pemimpin yang tidak amanat, ya, yang berkhianat diangkat, yang jujur dipecat, ya, kemudian banyaknya orang berbohong, banyaknya perzinaan, banyak maksiat. Ini masuk dalam kategori tanda-tanda hari kiamat, ya. Dan seperti tanda-tanda yang lain, artinya ketika terjadi wabah penyakit, ya, ketika terjadi dentuman di tengah malam, ketika terjadi gempa bumi, terjadi meletusnya gunung, terjadi banyaknya perzinahan, itu sama, ya. Ini semuanya rata menjadi tanda-tanda hari kiamat. Jadi kita tidak perlu panik, ya, karena para ulama, para alim, ya, juga belum memberitahukan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Artinya ini masih dalam rangka tanda-tanda hari kiamat yang masih pertengahan. Isu yang ketiga adalah tentang nanti di bulan Ramadan, jika terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada hari Jumat, itu akan terjadi suatu ledakan yang keras atau suara yang keras, dan semuanya akan hancur, ya. Terjadi perubahan-perubahan dunia yang sangat dahsyat, ya. Itu hadis menurut sebagian ulama, bahwa hadis itu adalah hadis yang maudhu', bahkan ada yang mengatakan hadis yang mungkar. Kenapa? Karena hari-hari seperti ini sudah berlangsung lama, sudah terjadi berkali-kali, yaitu terjadinya pertengahan Ramadan pada hari Jumat. Sudah terjadi berkali-kali pada tahun-tahun yang kemarin, tetapi juga tidak terjadi apa-apa. Intinya bahwa sebagai seorang muslim, ya, meyakini bahwa hari kiamat sudah dekat. Bahkan sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda hari kiamat sudah dekat. Apalagi zaman sekarang semakin dekat. Cuman dekatnya itu relatif, ya. Kalau kita masih melihat banyak orang sholat, banyak orang ke masjid, masih banyak orang umroh, masih banyak orang yang melaksanakan ibadah haji, masih banyak orang yang jujur dan sebagainya, ya. Insya Allah, ya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbanyak ibadah, ya. Tetapi juga jangan lupa kita harus banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga jika kiamat itu terjadi kita siap. Tetapi jangan terlalu panik, ya. Jangan terlalu kemudian mengatakan seakan-akan kiamat sudah sebentar lagi, ya, nanti muncul Imam Mahdi, muncul Dajjal, muncul, insya Allah semuanya akan muncul, tetapi tentunya semuanya pada waktunya, ya. Yang jelas
dalam masalah ini kita juga harus mengikuti para ulama, ya. Jadi ini sikap yang benar dalam menghadapi apapun juga, ya, menghadapi virus corona, menghadapi dentuman malam hari, menghadapi prediksi akan terjadi dentuman di pertengahan bulan Ramadan dan seterusnya. Rujuklah kepada ulama. Ulama siapa? Ulama mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Arab Saudi, di Mesir, di Yordan, di Maroko, di Pakistan, di Malaysia, di Indonesia dan seterusnya. Apa kata para ulama? Jika para ulama mengatakan ini tanda-tanda biasa, berarti kita juga mengatakan ini tanda-tanda biasa. Tapi kalau ulama mengatakan ini sudah pada keadaan sangat genting, maka juga akan makan kita ini juga dalam keadaan sangat genting. Jadi di akhir zaman seperti ini, marilah kita jangan menyelisihi mayoritas para ulama. Karena para ulama yang mayoritas ini yang ada di dunia ini, di belahan bumi mana juga adalah pegangan umat di akhir zaman, ya. Kita jangan kemudian membuat prediksi-prediksi sendiri yang tidak didukung oleh para ulama-ulama yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.